kembali dengan kami Dewa 9 Bulan Event Organizer Sidoarjo. Di sini kami akan mengulas acuan penilaian dasar, acuan penilaian dasar anis merah. Di mana anis merah ini merupakan burung yang mempunyai gaya yang eksotik, yang indah, yang banyak membuat orang berdecak kagum dengan gaya-gaya yang khas dari anis merah. Perlu kami sampaikan informasi untuk anis merah secara umum merupakan burung yang berkarakter roll dan juga sedikit masih ada ke arah roll tembak. Jadi karakter roll ini tentunya membutuhkan penunjangnya dari mana? Tentunya dari sisi speed dan durasi pasti lebih utama mendominasi dari sisi variasi irama lagu yang dibawakan dengan bagaimana, dengan speed dan durasi, speed yang rapat dengan bobot vokal dan volume yang jelas. Acuan kami di Punggol Merah tetap mengacu pada harus teler dulu. Ya, ini penunjang gaya selain ada durasi, speed, volume, gaya menjadi prioritas. Karena semakin exo gayanya akan semakin indah. Jadi gaya ini juga akan membawa beberapa perbandingan. Gaya ini akan membawa sebuah keputusan nantinya, di mana penunjang gaya ini akan menjadikan sebuah kompetisi atau sebuah kualitas ini akan benar-benar kelihatan. Pertama, memang variasi irama lagu sudah oke. Kemudian yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana cara membawanya dan ditunjang dengan gaya apa. Ini yang menjadi polemik, kadang menjadi pertanyaan. Jadi di sini anis merah tetap satu, kita mungkin yang sudah terbiasa dengan gaya penguin atau gaya lama ya. Jadi gaya penguin dengan teler kanan kiri pendek, leher nekuk, ini gaya penguin. Gaya penguin ini juga mempunyai keistimewaan, dia pasti durasi, lebih banyak ngisi kanan kirinya, tapi tidak lebar. Ini gaya penguin. Kemudian ada juga gaya hiper dengan semi doyong dengan buang yang lebar kanan kiri. Hanya saja kita harus cermati dengan gaya lebar atau doyong, mungkin ini akan lebih hati-hati kita dalam menganalisa. Karena secara umum mungkin gaya ini juga mempunyai tingkat resiko yang tinggi, yaitu mungkin jenggong kosong di tengah, dia buang kanan kirinya. Ini dari sisi yang kedua. Kemudian dari sisi yang ketiga, dia full hiper, kanan kiri lebar kanan kiri ngisi, lebar kanan kiri ngisi, dan tentunya pada saat dia buang di masing-masing ujungnya, di ujung kiri dia keluarin dengan neken, buang maksimal ke kiri, kemudian dia goyang ke tengah, ke kanan, ini dalam posisi ngisi. Jadi ngisi dengan speed rapat, dengan bobot volume yang jelas, dia akan buang ke kanan, dan ke kanan ini dia akan maksimalkan lagi, buang lagi. Mungkin kalau yang lebih bagus lagi dia sampai keluar uji di pinggir kanan kiri penuh setengah lingkaran. Jadi ini tentunya yang selama ini menjadi perbandingan kami dari sisi gaya akan membawa durasi atau akan membawa variasi irama lagu ini bagaimana. Kita tidak memvonis dengan gaya seperti ini biasanya harus seperti ini, tidak. Jadi yang kita analisa, yang menjadi acuan kita adalah gaya pendukung tetap beracuan pada
variasi irama dan lagu. Masing-masing gaya tidak jelek, masing-masing gaya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Secara umum, yang tetap menjadi acuan kita adalah merata dengan gaya apapun, tapi dia merata, ngisi kanan, kiri, tengah, dia mengisi dengan merata, dengan speed yang rapat, vokal yang jelas. Ini yang secara umum kita pakai dan secara umum sebagai bentuk perbandingan. Karena apa? Kalau memang gaya benar-benar istimewa, tapi dari sisi kualitas lagu dia banyak kosong, ini belum tentu bisa naik top grade. Sekali lagi kita beracukan pada variasi irama lagu dibawakan dengan speed yang rapat, dengan bobot volume yang jelas. Jadi semua saya kembalikan bagaimana durasi dia terpenuhi, bagaimana gaya ini yang dia bawakan, secara teknis penjurian ini akan mengikuti. Jadi ini untuk Anis Merah. Mengenai kelemahan secara umum Anis Merah hanya di sisi durasi kerja. Dia akan petik di tengah, atau dia akan petik di akhir, atau dia akan meletik di awal. Jadi mungkin itu kendala yang selama ini terjadi, atau mungkin dia kerja jenggong, jadi kurang pules istilahnya. Ini juga akan menjadi pertimbangan buat kami. Jadi ini hal-hal yang mendasar dalam penilaian Anis Merah. Secara umum, dengan gaya apapun, yang lebih terpenting adalah bagaimana dia membawakan, bagaimana dia ngisi di kanan, kiri ke tengah ke kanan. Ini harus balance, harus imbang. Jadi jangan sampai terjadi kekosongan, mungkin pada saat ke kiri ke kanan dia kosong, tapi buang ke kanan ke kirinya baru ngisi. Ini juga akan menjadi pertimbangan. Mungkin ini dasar yang perlu saya sampaikan di Anis Merah. Nantinya kalau memang lebih detail, kita bisa ketemu langsung di lapangan pada saat event, dan di situ nanti akan semakin terlihat bagaimana perbedaan gaya membawa kualitas masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk Anis Merah Mania. Terima kasih.